Sebuah film yang penuh aksi menceritakan pencurian uang hasil kejahatan dari sebuah kelompok gangster. Uang yang tersimpan dalam sebuah gudang berhasil diambil oleh seorang pencuri. Dikala dalam perjalanan setelah berhasil mencuri tanpa ia sadari di dalam bagasi mobilnya ada seorang wanita yang berusaha ikut kabur keluar dari kawanan gangster tersebut. Apakah mereka berhasil keluar dari kejaran para gangster tersebut? Sebelum melanjutkan mendengarkan alur cerita film ini, dipersilahkan menekan tombol like dan subscribe agar Mimin bisa lebih bersemangat lagi membuat alur cerita film. Film yang diawali oleh sebuah pencurian uang di sebuah gudang di antara tumpukan mobil bekas, di mana sang pencuri ketika akan keluar dari tempat tersebut tanpa sengaja ia menabrak mobil seseorang yang akan keluar dari situ juga. Setelah ketahuan tanpa menunggu lama datang beberapa orang dan langsung menembaki mobil pencuri tersebut. Dengan tiba-tiba pencuri keluar dari mobilnya dan langsung menembak salah satu dari orang itu. Pencuri itu beruntung karena pistol milik pria yang nampaknya seperti preman itu macet tidak dapat digunakan. Ia pun menembaki pistolnya ke tanah hingga membuat preman itu lari terbirit-birit. Akibat dari tabrakan itu mobil pencuri itu mengalami kerusakan dan sudah tidak dapat digunakan lagi. Ia pun bermaksud mengambil mobil yang ditabraknya tadi. Betapa terkejutnya ia waktu membuka pintu mobil, ternyata orang yang di dalam mobil itu bangun dan langsung memukulinya. Dan pencuri itu lantas memberikan perlawanan, maka terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Hingga ia berhasil lolos dari kejaran mobil preman yang lain, yang berusaha menangkapnya. Pencuri itu sebut saja namanya The Thief. Menghentikan mobilnya di jalan yang sepi guna mencari perban buat membalut lukanya. Di saat membuka bagasi mobil ia jadi terkejut, di dalamnya ada seorang wanita hamil mencoba menodongkan senjata, tapi senjata itu berhasil dirampas olehnya. Wanita itu mengaku bahwa ia adalah istri Temple bosnya para gangster yang uangnya dia curi. The Thief lalu meninggalkan wanita itu di jalan, tapi wanita itu berteriak bahwa ia tahu kemana The Thief akan pergi. Karena sebelumnya The Thief melakukan pembicaraan via telepon dengan seorang pilot pesawat di dalam mobil di mana dia akan dijemput. Pembicaraan itu pun berhasil didengar wanita itu saat ia ada di dalam bagasi mobil. The Thief lalu menghentikan mobilnya dan memberikan tumpangan pada wanita itu. Mungkin ia takut kalau wanita itu memberitahu lokasi tersebut pada suaminya yang seorang bos gangster. Sedangkan Rahul, pria yang menyeludupkan keluar istrinya Temple, diinterogasi oleh Skinny dan Temple. Meskipun Rahul mengatakan Mia pergi ke sebuah motel, dengan memakai nakle bercampur rasa marah dan murka ia memukuli Rahul sampai tewas. Sedangkan Skinny diminta oleh Temple untuk meminta bantuan kepada temannya yang bernama The Frenchman, seorang ahli bela diri yang kejam, untuk mencari Mia istrinya dan pencuri itu berada. Ketika di dalam mobil, Mia minta diantarkan ke sebuah motel. Di sana ada orang yang akan mengantarkannya kembali pulang ke Kolombia, tempatnya berasal, meskipun ia tak mengenal orang itu. Setelah sampai di motel tempat yang dituju, sebelum meninggalkan Mia, The Thief terdiam sejenak. Mungkin ia merasa kasihan dengan gadis itu, karena ia sempat melihat seperti ada bekas pukulan di lehernya. The Thief tiba-tiba saja menghentikan mobilnya, karena melihat boneka milik Mia tertinggal di jok mobil. Mia yang sendirian di dalam motel didatangi oleh The Frenchman. Ia pun menanyakan di mana pencuri itu berada. Namun tiba-tiba datang The Thief yang bermaksud mengembalikan boneka Mia. Dia pun langsung dihajar oleh The Frenchman dan perkelahian pun terjadi di antara mereka berdua. The Thief pun berhasil keluar dari kamar itu. Ia lantas bersembunyi di antara mobil-mobil yang terparkir. Dengan menggunakan senjata mesinnya, The Frenchman memberondong mobil-mobil itu hingga membuat The Thief lari terbirit-birit. Dengan tubuhnya Mia menghalangi The Thief dari todongan The Frenchman. Di waktu yang sama datang rombongan Temple beserta anak buahnya ke motel itu. Ia lalu berusaha membujuk Mia istrinya agar pulang bersama dirinya. Dengan pistol di tangan Mia, ia menembakkan pistol itu sembarangan. Hal itu tak membuat nyali Temple takut. Ia minta istrinya itu jangan pergi. Mia lalu memberikan pistol itu pada The Thief. Ia pun menembaki beberapa anak buah Temple dan kesempatan itu dipergunakan mereka buat melarikan diri. Temple berserta anak buahnya pun mengejar mobil mereka.
The Frenchman yang berhasil mengejar mobil mereka mencoba menodongkan senjatanya pada The Chief, tapi usahanya itu gagal karena Mia melindungi dengan tubuhnya. The Frenchman pun menabrakkan mobilnya hingga membuat kedua mobil itu berhenti dan The Frenchman mencoba untuk memasuki mobil mereka, tapi usahanya itu dihalangi oleh The Chief dan dibantu oleh Mia. Dengan keadaan yang sudah terdesak setelah The Frenchman menodongkan pisaunya ke muka The Thief, ia terpaksa menginjak pedas gas mobil dan berhasil mengeluarkan dan menjatuhkan The Frenchman ke jurang. The Thief berusaha menolong Mia yang mengalami pendarahan. Mereka lalu menukar mobilnya dengan mobil The Frenchman yang lebih baik. Saat melihat bagasi mobil The Frenchman, ia melihat sebuah senjata mesin. Dengan senjata itu ia menembaki mobil Temple yang mulai mendekat, hingga membuat mobil itu berhenti dan meledak. Temple hanya diam saja melihat mobil yang membawa istrinya itu meninggalkannya. Sambil menunggu mobil yang menjemput mereka, Temple memerintahkan Skinny agar semua preman yang di luar sana menangkap Thief dan Mia istrinya. Pada malam hari ketika mereka tiba di kota, untunglah ada sebuah klinik yang hampir tutup masih mau menerima Mia untuk minta diperiksa. Saat menunggu Mia yang lagi diperiksa, The Thief menelpon pilot yang mau menjemput dia. Ia minta agar pilot itu bersedia mengantarkan Mia ke Kolombia. Permintaan itu tidak disanggupi karena terlalu berbahaya. Ia sanggup mengantarkan Mia sampai Venesia saja. Itu pun ia minta dengan tambahan biaya. Dan dokter yang merawat Mia mengatakan bahwa kandungan Mia baik-baik saja dan pendarahan pun dapat dihentikan. Dokter itu minta agar Mia istirahat dan menyuruh Mia untuk makan. The Thief memberitahu Mia bahwa ia bisa ikut terbang bersamanya. Ia harus mencari makanan buat Mia, tapi sebelum membeli makanan ia menyimpan uangnya di laci di dalam klinik itu. Ketika The Chief mencari makanan buat Mia, mobilnya terus diikuti. Sampai mobil mengikutinya itu hilang dengan sendirinya. Di waktu ia pulang tiba di klinik habis mencarikan makanan, ia melihat mobil yang mengikutinya tadi terparkir di depan klinik. The Thief keluar mobil dan bermaksud menyalakan rokok, namun dengan tiba-tiba ada dua orang yang langsung memukulnya hingga membuatnya jatuh pingsan. Sedangkan The Frenchman bangun dari siuman setelah jatuh di bibir jurang dengan memegangi tangannya yang patah. Dikala berjalan di kegelapan malam ia dihampiri oleh dua orang polisi yang bermaksud memberikan bantuan untuknya. Tapi dengan cepat ia mengambil pistol polisi dan menembak kedua polisi itu hingga tewas. Kemudian ia mengambil mobil polisi itu. Kedua orang yang memukul The Thief adalah preman dan pemakai narkoba. Mereka dijanjikan hadiah oleh Temple bagi siapa saja yang dapat menangkap The Thief dan istrinya. Salah seorang preman itu minta ditunjukkan di mana ia menyimpan uang hasil curiannya, tapi diam-diam The Thief berusaha melepaskan ikatannya. Salah seorang yang bernama Sketch menembak perawat sambil mengancam agar ia diberitahu di mana The Thief menyimpan uangnya. Akhirnya The Thief mengatakan di mana uang itu ia simpan. Sketch pun menyuruh temannya yang bernama Ronnie buat menjaga mereka di mana ia akan mengambil uang itu. Ronnie menelpon Skinny bahwa mereka berhasil menangkap The Thief dan Mia. Di waktu Ronnie melihat perawat yang tertembak, dengan segera The Thief membuka ikatannya dan langsung tangannya mencekik leher Ronnie hingga ia lemas. The Thief langsung mendatangi Sketch yang mengambil uang mereka. Tapi ia berhasil lari saat pistolnya berhasil direbut oleh The Thief. Dengan mengeluarkan beberapa tembakan ia mengejar Sketch yang berhasil membawa lari uangnya. Nampaknya sudah tidak ada harapan lagi bagi The Thief untuk mengejarnya, karena Sketch berhasil merampas mobil di jalan, tapi belum begitu jauh mobil itu malah berhenti menepi di jalan. Ia lalu mendatangi mobil itu dan melihat Sketch yang hampir pingsan karena dadanya tertembus peluru dari pistol yang ditembakkannya. Sementara Mia yang berada di klinik berhasil ditangkap oleh Temple suaminya. Temple terus memohon pada istrinya itu untuk pulang kembali padanya. Tak selang berapa lama datang polisi yang mendatangi mereka setelah mendapat informasi sebelumnya ada suara tembakan di klinik itu. Para anak buah Temple yang bersiaga langsung menodongkan pistolnya pada kedua polisi itu. Polisi itu lalu meminta agar anak buah Temple meletakkan pistol, tapi Temple memerintahkan untuk menghabisi kedua polisi itu sebelum polisi yang lain tiba. Datang juga Frenchman dengan memakai mobil polisi. Ketika Temple dan anak buahnya sibuk menghabisi kedua polisi itu yang berarti kesempatan bagi The Thief masuk mobilnya Temple, di mana Mia sudah siap di belakang sopir. Mereka pun langsung tancap gas dengan meninggalkan Temple beserta anak buahnya.
Mobil Temple yang dikendarai oleh Mia berhasil dikejar oleh Temple dan anak buahnya. Detektif menyuruh Mia agar langsung ke tempat tujuan di mana mereka akan dijemput oleh Vic dengan pesawatnya. Detektif menyuruh Mia untuk membelokkan mobilnya ke tempat tumpukan bangkai pesawat, di mana di situ detektif turun dan menyuruh Mia untuk melanjutkan perjalanannya, sedangkan ia sendiri akan mencoba menghalangi Temple dan anak buahnya. Di areal tumpukan pesawat itu detektif mencoba mengatur siasatnya untuk menjebak Temple dan anak buahnya. Tapi Temple tanpa sengaja melihat mobil yang dikendarai oleh Mia sudah pergi menjauh. Ia lalu membagi dua kelompok anak buahnya. Ia menunjuk Frenchman sebagai pemimpin guna menghabisi detektif sedangkan ia sendiri memimpin anak buahnya yang lain untuk mengejar Mia. Detektif mampu menjebak anak buahnya Temple untuk mendekati drum yang diledakkannya, tapi The Frenchman berhasil menghindari ledakan tersebut hingga mereka berdua berhadapan lagi untuk bertarung. Detektif pun berhasil menabrakkan mobilnya ke arah The Frenchman hingga terkapar tewas. Saat tiba di tempat yang dituju yaitu sebuah landasan buat pesawat berbadan kecil, Temple berhasil menangkap Mia. Ia yang sudah putus asa untuk membujuk Mia kembali padanya. Dengan kejamnya ia mengancam Mia, ia akan mengeluarkan bayi mereka yang ada di dalam perut Mia. Namun rencana itu urung dilakukan karena detektif keburu datang. Skinny pun langsung menghujani tembakan mobil yang dikendarai oleh detektif. Saat Skinny mendekati mobil itu, diam-diam detektif menyergapnya dari belakang dan langsung menghajar Skinny tanpa ampun. Temple langsung mengalungkan pisaunya ke leher Mia agar detektif segera pergi menjauh. Tapi ia lalu mencampakkan Mia setelah mendengar ocehan dari detektif. Ia pun membuang pistol dan pisaunya ke aspal. Dengan tangan kosong ia menghajar detektif. Mia yang bermaksud mengambil pistol yang ada di atas aspal mendapat halangan dari Skinny yang langsung menghajar dan mencekiknya. Sedangkan detektif sudah kepayahan menghadapi Temple, ia akan mengakhirinya dengan memasang knuckle di tangan. Tapi tangan Mia berhasil menggapai pistol yang ada di dekatnya dan langsung menembak kepala Skinny. Mendengar suara tembakan Mia, membuat Temple terkejut hingga ia urung menghabisi detektif. Temple memohon pada Mia agar ia jangan menembak dirinya dengan perasaan yang sudah muak pada Temple yang kejam. Ia lalu menghadiahi Temple beberapa buah peluru panas hingga suaminya itu tewas jatuh tersungkur ke tanah. Vic berhasil mendaratkan pesawatnya yang akan membawa mereka. Detektif tanpa disangka-sangka ia tidak jadi ikut dan tetap tinggal. Lalu ia memberikan tasnya yang berisi tumpukan uang hasil curiannya pada Mia sebagai bekal dia. Detektif merasa itu bukan miliknya karena ia merasa Mia lebih membutuhkan uang itu dan lagi itu uang suaminya, ayah dari si cabang bayi. Sambil menghibur Mia, ia mendapat informasi bahwa ada sebuah gudang rongsokan berisi penuh uang yang tidak ada penjaganya. Sebelum mereka berpisah, Mia minta disebutkan siapa namanya. Dan cerita pun berakhir.